drone mapping menggunakan beberapa software yang biasa kita lakukan. Salah satunya ada software basic untuk DJI-nya, yaitu DJI Go. Terus ada Fix4D untuk software nanti di komputernya atau pengolahan otomosaiknya kita akan melakukan di software Agisoft Photoscan. Oke, sebelum kita masuk ke bagaimana cara menerbangkan drone, kita akan memperkenalkan dulu beberapa alat-alat di drone itu sendiri. RC, kemudian smartphone untuk memantau pergerakan drone pada saat terbang di atas nanti. Oke, kita akan melakukan instalasi. Oke, silakan Kang Alif. Untuk pertama yang akan kita pasang itu adalah propellernya. Jangan lupa sebelum kita memasang propeller, kita harus melakukan pencabutan dulu nih gimbal locknya nih. Ya betul. Betul sekali Alif. Bang Agi. Oke, silakan dipasang untuk propellernya. Untuk propellernya di sini terbagi dua. Ada dua jenis propeller. Yang pertama itu list hitam, yang kedua ada list silver. Nah, perbedaannya ini kedua propeller ini harus dipasang selang-seling. Contohnya seperti ini. Jadi putih ke putih ya Bang Alif ya. Oh ya, benar. Ini hitam, putih. Putih. Nah, sebelum itu di sini ada dua petunjuk. Kalau untuk diputar ke kanan itu membuka dan diputar ke kiri untuk mengunci. Jadi tidak selamanya mengunci itu ke kanan ya Bang Alif ya. Ada juga yang ke kiri nanti ya, tergantung indikatornya aja. Indikatornya. Kemudian ini untuk yang list warna hitam. Untuk list warna hitam menguncinya itu putar ke kiri dan membukanya putar ke kanan. Di sini ada titik warna hitam, berarti indikator menggunakan warna hitam. Hitam ke hitam, silver ke silver Bang Alif. Tolong dipasang agar supaya tidak cepat hujan. Ini sudah mulai mendung ya. Yap, betul sekali. Ini untuk baterai ada 4 lampu indikator. Ini fungsinya untuk menyalakan atau menonaktifkan. 4 bar indikator ini mewakili 25% kondisi baterai. Jadi totalnya 100%. Kalau berkurang 1 berarti berkurang 25, berkurang 2 berarti 50, berkurang 3 75, dan yang terakhir di 25% itu sendiri. Oke, kita pasang. Silakan nyalakan Bang Ali. Untuk proses menyalakan drone, kita tinggal menekan 2 kali dan ditahan tombol ini Sampai benar-benar nyala ya Bang Alif ya. sampai benar-benar menyala. Kemudian terdengar suara seperti tadi. Oke. Kebetulan smartphone-nya yang saya pakai iOS. Terserah teman-teman mau pakai Android, tapi DJI sendiri mengeluarkan 2 support dan rekomend. Kalau untuk support iPhone dan Android biasanya masuk support ya, tapi untuk rekomend lebih ke iOS biasanya. Oke, kita nyalakan remote-nya. Sama ketika menyalakan drone itu tadi. Kita menggunakan DJI Go 4. Diklik aja. Oke, kita start. Allow all, allow access, allow lokasi, agree. Kita coba login dulu. Kalau belum mendaftar, bisa melakukan registrasi dulu ke email sendiri. Untuk sementara kita ignore dulu, karena kebetulan Unisba masuk ke daerah KKOP. Nanti kita akan jelaskan bagaimana cara verifikasi agar kita bisa terbang di daerah KKOP. Klik Go Fly. Biasanya kalau memang kita terdeteksi di daerah KKOP, akan ada notifikasi cannot take off in a no fly zone. Jadi nanti kita akan coba verifikasi
caranya kita coba nyalakan dulu. Sudah kencang Bang Alif? Sudah aman. Awas tangannya. Nah, ketika kita mau menyalakan pasti ada notifikasi flight restriction. Jadi kita nggak bisa terbang kalau di KKOP tanpa melakukan registrasi atau verifikasi menggunakan nomor handphone kita. Klik yes untuk verifikasi. Nanti akan ada pilihan-pilihan bahwa kita bertanggung jawab atas penerbangan drone ini. Tekan ke bawah. Take off. The home port has been updated. Please check it on the map. Coba kita shoot, ini kita kebetulan shootnya di daerah kampus tercinta. Ini merupakan tombol record. Nah, ini ada beberapa mode-modenya. Ada P altitude, ada sport, dan ada A altitude. Ini untuk menaikkan dan menurunkan gimbal. Ke kanan kita menaikkan, ke kiri kita menurunkan. Yang ini untuk preview hasil shoot yang kita, misalnya yang kita tag, kita mau langsung preview bisa pada saat terbang, tapi saya tidak sarankan karena kalau pemula biasanya lebih condong cepat panik biasanya ya. Jadi saya sarankan gak usah dipencet yang ini. Kalau yang ini untuk capture foto, misalnya gedungnya mau kita foto dengan sudah mempertimbangkan beberapa angle. Dan ini untuk mengatur ISO, kecerahan, kegelapan biasanya Bang Alif ya. Kegelapan. Tapi saya sarankan untuk auto karena dia akan adaptasi sendiri ya, setting otomatis. Kalau untuk manual biasanya untuk fotografer yang sudah handal lah. Jadi kalau di kita ini keperluannya hanya untuk biasanya melihat kawasan existing dan kita melakukan drone mapping. Karena posisi remote control kepada aircraft itu harus direct ya, nggak boleh terhalang sama objek atau ada obstacle. Jadi kalaupun kita mau ke sana, kita harus di posisi terbuka. Direkam bisa. Oke. Sekeliling coba ke arah kiri, mungkin ke arah utara Bang Alif. Nah, pada drone sendiri ketika teman-teman atau ada notifikasi nih. Kalau notifikasi kuncinya jangan panik sih. Beberapa yang pernah ikut pelatihan atau yang pernah mendapatkan materi tentang drone, ketika ada notifikasi biasanya dia cepat panik. Nah, ada weak image transmission signal, biasanya kita terhalang oleh objek. Dan betul, kita ini dari aircraft ke remote control terhalang oleh genteng nih. Jadi ketika drone sudah terbang, kita fokus hanya ke layar saja, nggak usah lihat ke aircraft lagi. Biasanya sih yang sudah sering pusing ya Bang Alif ya. Bener. Dungdong gitu ya. Dungdang. Oke. Oke, di shoot Bang Alif coba itu ada hotel apa? Hotel Sukoco. Mohon di Sudah di record Bang Agi. Sudah stop ini. Sudah stop posisinya. Sudah stop. Angkat ketinggiannya sedikit Bang Alif. Kita sudah mau ada disconnect nih karena kita terhalang nih. Oke, mohon di foto kawasan Taman Sari ini. Nah, kita kembali ke view kamera. Oke, silakan melakukan manuver Bang Alif. Jadi kalau untuk manuver saya tidak bisa mengajarkan karena itu improve diri sendiri biasanya. Diputar ke kiri aja. Nah, ini saya jelaskan. Stick yang ini untuk heading kiri, ini heading kanan. Yang ini turun, ini naik, dan yang kanan ini geser kanan, geser kiri, maju, mundur dengan ketinggian tetap. Kalau kita mau mengubah ketinggian ini, kalau kita mau mengubah jarak ini, itu kuncinya. Oke Bang Alif, kita coba putar arah pulang atau arah landing. Karena pada dasarnya ketika Anda menerbangkan drone, kalau dari take off dan landing itu sudah lancar,
biasanya kedepannya akan lancar. Untuk baterai drone sendiri itu kuat di atas itu biasanya sekitar 20 menit. Tapi saya sarankan ketika Anda sudah mencapai 35% baterai, lebih baik turun. Bukan berarti baterai drone itu bisa langsung dihabiskan pada saat terbang di atas. Dan ketika Anda mulai turun baterai sudah mencapai 0%, tidak usah panik. Dia akan turun di posisi dimana dia posisi hover terakhir atau apa namanya hover itu ya Bang Alif? Melayang, tapi tidak bergerak. Dia akan turun pelan-pelan ketika baterai mencapai 0%. Untuk pulang drone-nya secara otomatis, kita bisa gunakan tombol ini, tombol home, atau kita bisa menggunakan Manual stick ya? manual stick. Nah, kalau untuk tombol home ini, dia akan mengikat pada satu koordinat, kemudian akan langsung pulang. Tapi dia akan mencari ketinggian dulu ya Bang Alif ya? Betul Bang Agi. Nah itu yang harus diperhatikan ketika Anda melakukan posisi return to home. Kalian harus setting dulu posisi ketinggian yang akan diambil pada saat dia kembali ke awal secara otomatis. Jangan sampai posisi gedung 30 meter kita posisi ketinggian untuk otomatis landingnya di 20 meter. Takutnya menabrak. Oke, setelah kita tadi melakukan penerbangan manual menggunakan DJI Go 4, kita akan melakukan pengambilan drone map ya dengan menggunakan aplikasi Pix4D Capture. Ada drone deploy, ada Pix4D Capture, tapi kalau saya sih dan teman-teman biasanya pakainya Pix4D Capture. Kita klik, nanti di sini ada tampilan drone apa yang kita pakai. Kebetulan untuk DJI Pix4D sendiri itu dia support ke DJI dan Parrot. Kalau Parrot kita belum pernah gunakan. Ada yang sudah fixed wing, ada yang punya kamera multispektral. Oke, kita pakainya DJI Phantom 4 Pro. General setting, mapnya kita pakai map box. Terus unitnya kita meter, jangan kaki ya atau feet. Kita close. Nah, di sini ada plan new mission. Misinya apa yang kita akan pakai? Kita mau polygon dengan menyeting area yang akan kita ambil, atau kita mengambilnya biasanya pakai grid. Grid itu otomatis akan bentukannya kotak ya Bang Alif ya. Betul Bang. Tapi kalau polygon itu fleksibel untuk area of interestnya. Kita akan coba menggunakan polygon. Dengan catatan kita akan menyeting area of interest yang akan kita ambil. Kita akan mengambil kampus tercinta kita. Ini drone-nya sudah connect. Kita mempunyai baterai 51% lagi, terus posisi satelit 13. Untuk terbang sendiri minimal satelit itu di atas 9. Kita punya memori 7,25 GB. Kecepatan nanti pada saat terbang, altitude atau ketinggian kita bisa setting di sini. Kita biasanya ngambil di ketinggian 70. Nah, biar
biar cepat. Jadi semakin rendah nanti ketinggiannya, semakin padat misi yang ada di area of interest-nya. Oke, posisi kita di sini. Nanti kita akan terbang dulu ke arah utara untuk startnya, beberapa kali mengambil foto, kemudian nanti lanjut ke arah tengah, ke arah depan, dan endingnya itu mungkin di sekitaran segitiga ya Bang Alif ya. Betul, betul sekali. Oke, kita akan coba lakukan penerbangan, pengambilan gambar. Luasan yang kita punya adalah 105 dikali 158 meter. Artinya nanti dikalikan mungkin sekitar berapa hektar ya Bang Adit? Nggak sampai sehektar. Sudah sampai sehektar ya Sudah Bang sampai. Alif ya. Oke, dengan waktu jarak terbang sekitar 3 menit 6 detik itu estimasi, tergantung nanti kondisi di atas. Drone sudah terhubung, kita start. Connected, next. Checklist ini harus semua terpenuhi. Dari mulai connect, baterai level, drone GPS satelit, kamera ready. Kamera ready itu bahwa dia menghadap ke arah bawah atau 180 derajat. Terus drone storage, home point set, drone close to grid, mission upload to drone, flight mode switch, position correct. Kita tinggal start. Dia akan terbang dari mulai take off sampai landingnya itu sendiri. Baik, setelah kita melakukan pengambilan data dari aplikasi Pix4D, selanjutnya kita akan melakukan pengolahan data menggunakan software Agisoft Photoscan Profesional. Fungsinya adalah untuk software ini menggabungkan beberapa foto tadi sehingga menjadi foto udara yang teroto mosaik. Nah, ini merupakan software Agisoft Photoscan. Ada beberapa toolbars di sini. Yang satu file, edit, view, ada point cloud, dance cloud class. Terus ada workflow itu kalau di ArcGIS seperti table of content. Terus ada tools yang lainnya. Tapi di sini kita hanya menggunakan satu fungsi, yaitu kita menggabungkan beberapa foto yang tadi sudah kita ambil menjadi foto yang terautoverifikasi atau mempunyai titik koordinat atau berkoordinat. Oke, langsung kita mulai. Di sini ada workspace. Workspace ini fungsinya untuk mengkontrol semua kegiatan atau proses yang akan kita lakukan pada Agisoft Photoscan. Bisa kita klik kanan, ada yang namanya Add Chunk. Kita klik lagi. Chunk ini berfungsi nanti mengakomodir beberapa foto-foto yang sudah kita ambil. Klik kanan lagi, ada yang namanya Add Photo. Kita blok semua, kemudian klik open. Nanti ada beberapa hasil foto-foto yang sudah kita ambil berupa titik file. Nah, untuk proses selanjutnya kita akan melakukan yang namanya align foto. Di sini ada align foto, yaitu berfungsi sebagai seleksi foto terbaik untuk dirangkai dalam satu kesatuan. Terus ada optimize kamera. Optimize kamera ini fungsinya untuk membentuk kumpulan titik dengan kerapatan tingkat tinggi. Yang ketiga ada build dense cloud. Fungsinya untuk membuat titik pada langkah sebelumnya, jadi dihubungkan setiap permukaannya. Kemudian ada build mesh. Build mesh itu memberi warna foto-foto tersebut termasuk ke dalam tekstur itu sendiri. Kemudian ada tilt model, membagi hasil penyatuan foto ke dalam kepingan-kepingan kecil nantinya. Kemudian ada build them. Build them itu seperti kita tahu build data elevasi model. Jadi dari tiap foto tersebut nanti bisa membentuk suatu titik tinggi yang nantinya kita bisa olah menjadi kontur. Dan yang terakhir, fungsi yang akan kita tuju yaitu build orthomosaik, membentuk kumpulan titik dengan kerapatan tingkat tinggi yang nantinya hasil foto udara tersebut bisa kita gunakan dan kita bisa olah menjadi data vektor, karena output dari orthomosaik itu sendiri masih berupa data raster. Oke, kita langsung proses saja.
Untuk prosesnya sendiri, saya akan melakukan dengan kualitas yang low. Kita langsung aja klik align foto. Jadi kita pakai yang low, mungkin low saja. Ada yang namanya reference dan generic. Kalau reference itu proses penyatuan fotonya dilakukan berdasarkan posisi atau koordinat kamera. Nah, untuk generic, proses penyatuan foto dilakukan dengan tahapan seleksi biasanya berdasarkan akurasi foto terendah. Klik reference saja. Nah, untuk key point limit ini, batasan titik-titik yang digunakan dalam proses penyatuan. Kita gunakan secara default. Dan untuk prosesnya klik OK. Semua proses akan saya lakukan dengan kualitas lowest, berarti yang paling rendah. Hasilnya seperti ini. Kita ke next proses, yaitu ke optimize kamera. Untuk optimize kamera, kita menggunakan posisi default. Untuk feed F, feed CX, CY, feed K1, K2, K3, feed P1, P2, kita klik OK. Kita mempunyai tie points sebanyak 10.497 poin. Klik kanan lagi. Ada yang namanya build dense cloud. Tetap kita pakai yang lowest. Untuk advance-nya depth filter. Ada yang namanya agresif. Agresif itu diperuntukkan untuk biasanya foto-foto udara yang memperhatikan detail yang sangat tinggi. Kemudian ada mild, diperuntukkan untuk foto udara tanpa memperhatikan detail yang tinggi. Kemudian ada moderate, hasil antara mild dan agresif, jadi ibaratnya dipadukan. Jadi mungkin saya akan menggunakan moderate. Klik OK. Oke, sudah selesai. Nantinya format data hasil processing dari Agisoft sangat bervariasi. Jadi untuk titik bisa berupa data ASCII atau TXT, sedangkan untuk view bisa juga diekspor ke PDF. Jadi sewajarnya untuk proses selanjutnya lebih ringan apabila di-save ke dalam bentuk LAS atau LAS. Terus untuk ortofoto bisa di-save ke dalam GeoTIFF, JPEG, KMZ, atau Google Map Tiles. Untuk DEM dapat disimpan dalam bentuk TIFF, jadi format laporan hanya tersedia dalam bentuk PDF. Kita ke next proses, export ortomosaik. Kita coba ke JPEG. Koordinat kita menggunakan PCS 48 shot. TIFF compression, JPEG quality mungkin di 99 maksimal. Klik export dan save. Next kita export data elevasi model. Koordinat tetap sama, tinggal klik export. Oke, setelah proses semua selesai, kita coba buka di ArcGIS. Add data, folder connection, saya taruh di H, scan mission. Ada yang namanya processing, tinggal di add. Nah, hasilnya seperti ini. Sangat berbeda jauh dengan hasil citra satelit. Kita coba hitung berapa piksel yang kita dapat. Menggunakan sentuhan cm, kita mempunyai piksel 1,7 cm. Berarti sangat detail dan mempunyai skala yang sangat besar. Hasilnya kita coba add data untuk data elevasi modelnya. Nantinya data DEM ini bisa kita olah menjadi kontur, tapi dengan catatan bahwa titik kontur yang kita olah dari hasil DEM ini merupakan data yang diambil dari surface atau permukaan titik tinggi. Jadi kalau nantinya teman-teman mau mengolah hasil kontur itu dari titik yang paling tinggi menurut background-nya,
bisa menggunakan, atau Tiren nanti bisa menggunakan pengolahan di Agisoftnya itu sendiri. Seperti ini hasilnya, kalian bisa nanti didigitasi, bisa merubah dari data raster ke data vektor. Kalian bisa digitasi secara mendetail antar persil bangunan atau batasan jalan atau batasan fisik seperti sungai, ada sawah, perkebunan. Jadi untuk pemetaan menggunakan drone itu sendiri terdapat beberapa opsi GSD yang dapat dipilih sesuai dengan luasan AOI atau area of interest-nya, yaitu 1 cm per pixel itu biasanya untuk peta skala 1:100. Terus kemudian ada 3 cm per pixel, itu bisa digunakan untuk luasan di atas 60 hektar hingga 200 hektar. 5 cm per pixel bisa digunakan 200 hektar hingga 20.000 hektar, cocok untuk peta 1:500. Terus 10 cm per pixel untuk AOI di atas 1.000 hektar hingga 40.000 hektar, cocok untuk peta 1:1000. 15 cm per pixel untuk AOI di atas 10.000 hektar. Oke, untuk materi drone saya pikir sudah selesai. Nanti mungkin bila ada pertanyaan kita bisa masuk di kelas materi di Zoom nanti. Silakan teman-teman catat apa yang mau ditanyakan agar nanti kita bisa diskusi apa yang teman-teman akan ditanyakan atau tidak tahu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.